Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, KPK Sukacita dan KPK Kasih. Kita ketemu lagi di ibadah KPK pada malam hari ini. Sebelum kita belajar bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, anugerah-Mu atas kami, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu malam hari ini kami masih bisa bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, tentunya semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu bersuka cita. Dan biarlah malam hari ini, mari kita akan bersama-sama, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Saya ulangi, Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara semuanya. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia. Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin. Saya beri judul renungan malam hari ini, "Aku bukan Tuhan." Dalam perikop ini ada perbincangan antara Yohanes Pembaptis dengan orang-orang Lewi dan beberapa imam yang diutus oleh orang Yahudi di Yerusalem. Ada beberapa yang harus kita ketahui. Siapakah orang-orang ini? Orang Yahudi di Yerusalem. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang religius. Karena Yerusalem kota di mana bait Allah ada, pusat dari agama Yahudi, dan mereka bukan sekedar Yahudi KTP, bukan sekedar kalau kita katakan Kristen KTP, tidak ya, mereka bukan Yahudi KTP begitu saja. Dan
siapakah imam? Imam adalah penghubung antara manusia dengan Allah. Mereka lah yang membuat doa-doa untuk orang Israel dipanjatkan kepada Tuhan. Jadi para imam inilah yang menghubungkan manusia dengan Allah. Orang Lewi, siapa orang Lewi? Orang Lewi adalah suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Jadi mereka mengerti akan firman Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi kelompok ini adalah orang-orang yang religius, mengerti firman Tuhan, tahu firman Tuhan, mengerti hukum Taurat. Dalam abad 1 budaya orang Yahudi, selama 400 tahun Tuhan tidak pernah berbicara kepada mereka. Jadi mereka rindu dan haus akan janji Tuhan tentang Mesias yang pernah disampaikan oleh Tuhan. Janji-janji Tuhan yang pernah disampaikan. Nah, sehingga ketika ada orang-orang yang menonjol dan dipandang benar dalam hukum Taurat, mereka langsung menganggap itu Mesias. Mereka yang bisa melakukan hal-hal yang menurut mereka itu sangat luar biasa. Mereka bisa hubungkan dengan kedatangan Mesias. Jadi tidak heran jika mereka bertanya kepada Yohanes. Orang Lewi dan para imam tadi menanyakan kepada Yohanes Pembaptis. Mereka menganggap bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah Mesias. Karena apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis, yaitu membaptis orang sebagai tanda pertobatan. Ajaran-ajaran Yohanes, bagaimana Yohanes Pembaptis hidup, mereka kagum dan mulai menghubungkan dengan Mesias. Makanya tidak heran kalau mereka menanyakan hal itu kepada Yohanes, seperti ayat yang ke-19, 20 tadi. Dikatakan, siapakah engkau? Dan Yohanes menjawab, aku bukan Mesias. Dan ayat selanjutnya lagi mereka bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Di sini dikatakan apakah engkau Elia? Yohanes jawabnya, bukan, tidak, aku bukan Elia. Turun lagi, apakah engkau salah satu nabi yang diutus, para nabi yang diutus? Bukan, tidak, jawab Yohanes. Sekarang coba kalau kita bayangkan ya, Yohanes mengatakan bahwa dia Mesias. Saya percaya banyak orang akan percaya dan mengikut dia. Kalau dia katakan, ya benar, aku Mesias, saya percaya mereka pun percaya, banyak pengikut Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Untuk mencari ketenaran, gampang sekali ya. Dan Yohanes Pembaptis pasti dipuji-puji, pasti dipuja-puja ya. Karena perbuatan yang dia lakukan, pengajaran-pengajaran yang dia lakukan. Tapi Yohanes Pembaptis sadar bahwa tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan, tidak boleh mencuri kemuliaan Allah. Karena itu ia menjawab di ayat 23, apa jawaban Yohanes Pembaptis? Ia menjawab,
Akulah suara orang yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dialah orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan Tuhan. Bahkan dia juga merendahkan diri. Di ayat 27 dikatakan, Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia merendahkan diri bahwa tidak layak. Dia buka tali kasutnya aja dia tidak layak. Berbeda ya dengan kebanyakan orang. Ketika berbuat baik, ketika dikenal baik oleh orang, mulai dipuji-puji, mulai disanjung-sanjung, pasti mengamini ini, ya, amin, ya. Mulai kesombongan diri naik dikit ya, mulai naik. Wah, baik, wah dia baik, wah, semakin banyak orang memuji. Jangan orang-orang mengatakan, saya berbuat baik itu karena Tuhan. Saya bisa melakukan ini tuh karena Tuhan. Saya bisa berbuat seperti ini karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Saya bisa hidup sampai hari ini karena kasih Tuhan. Kalau saya bisa memimpin sampai hari ini, itu karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Tapi kebanyakan orang mulai lupa ketika dipuji, ketika dipuja, ketika disanjung-sanjung. Semakin banyak orang yang mengikut, semakin banyak orang yang menyanjung-nyanjungnya. Kadang kita lupa bahwa hanya Allah yang layak ditinggikan, hanya Allah yang patut dimuliakan, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bila kita belajar dari Yohanes untuk kita mengakui bahwa semua ini dari Tuhan. Aku bukan Tuhan. Yohanes kata, aku bukan Mesias. Begitu juga kita. Mari kita kata, aku tuh bukan siapa-siapa. Aku hanyalah alat dari Tuhan. Dan semua yang aku lakukan itu semua dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari ini semuanya. Kita belajar merendahkan diri. Bukan aku yang kita tonjolkan, tapi biarlah Tuhan yang kita permuliakan. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan renungan pada malam hari ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Biarlah kami belajar Tuhan untuk merendahkan diri, dan hanya Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Biarlah Engkau terus berbicara atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera ada pada kami semua. Haleluya. Amin.